Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yujibu al-qada'a wal kafarah. Fasal ini akan menerangkan tentang hal yang mewajibkan qada dan membayar kafarah. Jadi kadang ketika seorang itu tidak puasa, itu ada yang wajib qada saja dan juga ada yang wajib membayar kafarah. Qala wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmi al-kaffaratul 'uzma wat-ta'ziru 'ala man afsada sawmahu fi ramadhana yawman kamilan bijima'in tammin athimin bihi lis-sawm. Wajib bagi seseorang yang merusak puasanya di bulan Ramadan, dia merusaknya dengan berhubungan dan dia berdosa dengan berhubungan tersebut, maka wajib baginya mengganti puasanya dan juga membayar kafarah. Wajib mengqadha dan juga membayar kafarah. Jadi di sini seseorang itu ketika tidak melakukan atau tidak berpuasa wajib membayar kafarah dan juga wajib mengqadha puasanya. Kapan itu? Apabila dia merusak puasanya dengan berhubungan, dengan berhubungan di mana dia dengan berhubungan tersebut itu dosa. Kapan? Apabila dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berhubungan dengan istrinya misalkan, dan dia dosa dengan itu, artinya bukan karena lupa dirinya puasa. Jadi kalau misalkan dia lupa dirinya itu puasa kemudian dia berhubungan, maka tidak ada kafarah. Ma yujibul qada'a wal imsak. Nah, sekarang ada keadaan di mana orang itu kalau tidak puasa dia wajib mengqadha dan juga wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa walaupun dirinya itu tidak puasa, tapi mempunyai kewajiban untuk imsak, untuk menahan diri tidak melakukan apa yang membatalkan puasa. Qala wa yajibu ma'al qada'il imsaku lis-shaumi fi 6 mawadhi'ah. Dalam 6 keadaan seseorang itu wajib mengqadha, wajib mengganti puasanya dan juga wajib imsak, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, al-awwalu fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Yang pertama itu apabila puasanya itu di bulan Ramadan kemudian dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Jadi bukan karena uzur lalu dia membatalkan puasanya, tapi di sini dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Maka ketika dia membatalkan puasanya tanpa uzur, dia wajib mengganti puasanya di kemudian hari. Kemudian di hari itu juga dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menahan diri, menahan dari itu semua. Kemudian yang kedua, wasani ala tarikin niyyati lailan fil fard. Apabila seorang itu tidak niat di waktu malam ketika melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan itu kan harus diniatkan dari malam harinya. Jadi kalau dia tidak mewujudkan niat tersebut di waktu malamnya, kemudian lupa sampai pagi, maka dia harus menahan, artinya tidak makan, tidak minum, walaupun pada hakikatnya dia harus mengganti puasanya itu di kemudian hari. Dia juga mempunyai kewajiban untuk imsak, untuk menahan
menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, ya, karena menghormat bulan puasa. Watsalitsu ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Kemudian di antara keadaan di mana seorang itu wajib qadha dan imsak apabila dia makan sahur, ya, makan di waktu sahur, dia menduga bahwasanya masih malam, artinya masih belum fajar. Ternyata setelah makan sudah tampak bahwasanya dia makan dalam keadaan sudah waktu subuh. Maka ketika terjadi demikian, bukan dia boleh makan seterusnya sehari, tidak boleh, tetap wajib imsak walaupun dia harus mengganti puasanya tersebut. Warabi'u, kemudian bagian yang keempat adalah alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Apabila ada seorang yang menduga terbenam matahari, artinya sudah menduga bahwasanya waktu maghrib sudah tiba, sehingga dia berbuka puasa. Ternyata setelah buka puasa tampak apa yang berbeda dari dugaannya. Setelah makan, setelah berbuka puasa, ternyata matahari masih belum terbenam. Maka ketika itu dia wajib menahan terlebih dahulu, menahan dari makan tadi. Jadi jangan diterus makannya, walaupun dia harus mengganti puasanya di kemudian hari. Wal khamis, kemudian bagian yang kelima dari bagian di mana seorang itu wajib mengganti puasa dan juga menahan, alaman bana lahu yaumu 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Sekarang tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi di tanggal 30 bulan Sya'ban itu kan ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan kan. Bisa saja tanggal 30 Ramadan, tanggal 30 Sya'ban. Jadi dikatakan yaumus syak. Kemudian karena tidak ada kejelasan apakah sekarang itu masuk bulan Ramadan atau tidak, sehingga dia tidak berpuasa. Di pertengahan hari ada kabar, ada informasi bahwasanya sekarang itu sudah tanggal 1 bulan Ramadan, maka dia tidak boleh makan minum ila akhirih. Jadi dia harus menahan diri dari melakukan apa yang membatalkan puasa, walaupun pada hakikatnya dia harus mengganti puasanya tersebut di kemudian hari. Wasadisu, diantara juga yang mewajibkan seorang itu menahan walaupun dia wajib mengganti puasanya, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyakin. Apabila ada orang itu berlebih-lebihan dalam mubalaghah, dalam madmadah, dalam berkumur atau menghirup air, ya, karena itu dilarang bagi orang yang berpuasa. Jadi apabila itu terjadi, tetap seseorang tersebut wajib imsak, ya, wajib menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Faslun fima yubtilu shaum. Fasal ini menerangkan tentang hal yang membatalkan puasa. Yabtulu shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi'ilma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Fasal kali ini menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yabtulu shaumu biriddah. Puasa ini akan menjadi batal dengan murtad atau keluar dari agama Islam, wal iyadzubillah. Wa haidin, dengan adanya haid, apabila di pertengahan hari misalkan perempuan datang bulannya, maka batal puasanya. Wa nifas, dan juga dengan nifas tentunya bersamaan dengan wiladah, apabila dia lahir misalkan saat dia berpuasa. Wa jununin, dan puasa itu juga batal dengan gila walaupun sebentar, walau lahdatan. Wa bi'ilma'in, dan apabila juga pingsan, wa sukrin, dan mabuk, ta'adda bihi, apabila mabuk dan pingsannya tersebut, apabila mabuknya tersebut itu disengaja. Dan
Irma atau pingsan dan mabuk ini bisa membatalkan puasa in amma jami'an nahar, apabila dia pingsan dan mabuk full satu hari ya. Jadi kalau hanya sebentar saja, pingsan hanya sebentar, maka itu tidak dapat membatalkan puasa. Faslun fi hukmil iftari fi Ramadan. Fasal ini menerangkan tentang hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak puasa, hukum tidak puasa di bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Keadaan tidak puasa di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Wajibun, yang pertama, tidak puasa di bulan Ramadan itu ada kalanya wajib. Kapan tidak puasa di bulan Ramadan itu wajib? Kama fil haidhi wan nufasa, apabila ada perempuan itu haid dan nifas. Jadi perempuan haid dan nifas itu tidak boleh, haram hukumnya berpuasa. Jadi tidak berpuasa hukumnya wajib. Qala wa jaizun kama fil musafiri wal marid. Dan juga tidak puasa itu hukumnya boleh pada siapa? Kama fil musafiri wal marid, apabila orang itu dalam keadaan perjalanan dan juga orang sakit. Jadi orang yang lagi perjalanan dan juga yang sakit, kemudian dia perjalanan, musafir di perjalanan dan ada orang sakit di bulan Ramadan, maka boleh bagi mereka berdua itu tidak puasa. Wala apa maksudnya wala? Wala artinya tidak wajib dan juga tidak juga haram gitu. Kama fi al majnun, ya, kama fil majnun. Jadi orang gila itu boleh boleh membatalkan puasanya, boleh puasa, boleh tidak gitu. Bahkan majnun ini kan ghairu mukallaf, ya, ghairu mukallaf, dia dirinya itu tidak ditaklif. Wa muharramun, ya, wa muharramun, tidak puasa itu hukumnya haram bagi siapa? Kaman akhara qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Bagi orang yang mengakhirkan atau menunda-nunda mengganti atau mengqadha puasa Ramadan padahal dia mampu untuk mengqadhanya sampai akan tiba waktu Ramadan selanjutnya. Jadi dari kemarin dia meninggalkan puasa Ramadan sehingga dia mempunyai kewajiban untuk mengganti puasa Ramadannya. Dia sekarang setelah bulan Ramadan dia mampu untuk mengqadha mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan sebelumnya, namun dia lalai sehingga dia menunda sampai tiba waktu Ramadan selanjutnya, maka hukumnya haram, ya, haram karena dia mampu untuk mengqadhanya tapi dia lalai dalam hal tersebut. Ma yatarattabu 'ala al-iftari fi Ramadan, apabila ada orang tidak puasa di bulan Ramadan, apa konsekuensi dari itu semua? Wa aqsamul iftari arba'atun, macam-macam tidak puasa di bulan Ramadan itu ada 4. Awaluha ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnan. Ada juga yang pertama itu ada tidak puasa tapi mewajibkan qada dan fidyah. Ada orang tidak puasa kemudian ada 2 kewajibannya, yaitu mengqadanya kemudian membayar fidyah. Siapa orang yang tidak puasa lalu dirinya itu wajib mengqadha dan juga membayar fidyah? Wa huwa ithnan, ada 2 orang. Yang pertama, al-awwalu al-iftaru li khaufin ala ghairi, apabila dia tidak puasa karena khawatir atas orang lain. Contoh seperti ibu hamil atau ibu menyusui, kenapa dia tidak puasa padahal dirinya mampu untuk puasa? Khawatir misalkan atas anaknya yang dikandung atau khawatir pada anaknya yang sedang menyusu misalkan. Jadi apabila dia tidak puasa karena khawatir pada anaknya, maka dia mempunyai kewajiban mengqadha dan juga membayar fidyah.
Wathani, orang yang kedua adalah al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhar. Apabila ada seorang yang menunda qada Ramadan sampai tiba Ramadan selanjutnya, maka dia mempunyai kewajiban untuk mengqada dan membayar fidyah. Kemudian wasaniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah. Ada keadaan tidak puasa, tapi yang wajib itu adalah mengqada tanpa harus bayar fidyah. Wa huwa yakthur, dan ini sangatlah banyak. Kamu man alai, seperti orang pingsan yang tidak puasa, maka cukup baginya mengqada saja tanpa harus bayar fidyah. Wa thalithuha, kemudian bagian yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Ada seorang yang tidak puasa namun kewajibannya hanya membayar fidyah tanpa harus mengqadanya. Wa huwa syaikhun kabir, adalah orang yang sudah lansia, sudah lanjut usia, sudah tua, tidak mampu untuk puasa lagi, maka yang wajib baginya itu hanya membayar fidyah dunal qada tanpa harus mengganti puasanya. Wa rabi'uha, bagian yang keempat, la wala. Nah, siapa saja la wala? La fidyah wala qada. Ada seorang yang ketika tidak puasa tidak wajib bayar fidyah dan juga tidak wajib mengqada. Siapa itu? Wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununih. Apabila ada orang gila di mana dia tidak sengaja dengan kegilaannya, artinya karena gilanya orang tersebut bukan karena disengaja, maka orang yang gila tadi apabila tidak puasa, dia tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak wajib untuk mengqada. Wal mud wal qada li dhatil hamil wa murdi in khafata litifl. Iya. Jadi kalau dirinya itu tidak puasa, perempuan yang bumil busui itu tidak puasa karena khawatir pada anaknya, maka yang wajib itu qada dan bayar kafarah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Faslun fima yasilu ilal jawfi wala yufattir atau wala yuftir. Di antara yang membatalkan puasa itu apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ya. Tapi ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, cuma itu tidak membatalkan puasa. Apa saja itu? Alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Yang tidak membatalkan puasa padahal ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak membatalkan. Nah, itu ada ada sab'atu afrad, ada 7 macam, ya. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrah. Apabila ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita, ke dalam tubuh kita, tapi masuknya tadi karena lupa. Nah, seperti kita makan dalam keadaan lupa, ya, minum dalam keadaan lupa bahwasanya sekarang bulan puasa, atau lupa bahwasanya dirinya puasa, atau karena bodoh. Maksudnya bodoh di sini karena dirinya masih baru masuk Islam atau jauh dari para ulama, au ikrah, atau diancam, kalau kamu gak makan kamu saya akan bunuh misalkan, sehingga dia takut, akhirnya dia makan. Maka dia puasanya dia tidak batal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bi jarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhri. Apabila ludah itu tertelan bersamaan dengan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita dan kita tidak bisa untuk memuntahkannya. Jadi itu dimakfu, ya, dimakfu. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita namun tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wa mawsala ilal jawfi wa kana ubara tariq. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita
Namun itu adalah debu yang ada di jalan ya, karena itu sulit, lebih-lebih orang yang tidak pakai masker ya, jadi gampang dengan mudahnya ada debu yang masuk. Itu sulit karena jadi syariat itu tidak mewajibkan ketika bulan puasa itu harus pakai masker ya. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala tadaqiq, dan sesuatu yang masuk karena disebabkan gharbala ini ayakan ya, ayakan tepung gitu, mengayak tepung, maka apabila ada sesuatu yang masuk itu dimafu, tidak apa-apa. Au dzubaban au ta'iran wa nahu, misalkan ada hewan kecil ya, ada hewan kecil yang masuk, misalkan semut bukan semut, ini dzubab, lalat ya, ada lalat masuk ke dalam tubuh kita, pas kita berbicara misalnya ada lalat masuk, tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Au ta'iran, ya mungkin ta'ir kecil, burung kecil maksudnya gini. Au nahwahu, atau yang lainnya, semut misalkan saat kita puasa lagi tidur ada semut masuk di telinga kita, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah habis ya, hatam sudah, alhamdulillah, ini sudah hatam. Nas'alullah al-karim bijahi nabiyil wasim ay yukhrijani minad dunya musliman, amin amin amin. Wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya yantama ومن إلي ينتمى وأن يغفر لي ولهم مقحمات ولمما. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق رسول الملاحم حبيب الله الفاتح الخاتم وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini berarti tadi akhir dari yang ditambah oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Ini sudah akhir ya, akhir di bab puasa. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.